Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwinta Praputri, NRP 0819040039. Saya berasal dari kelas TP5B. Di sini saya akan menjelaskan hasil compiling tugas keandalan perawatan dan manajemen resiko. Untuk yang pertama yaitu mencari failure density function dari interval yang sebanyak 100 jam, lalu ada tabel jumlah gagal, terus kumulatif failure atau NF, dan jumlah sukses atau NS. Sehingga didapatkan hasil seperti tabel berikut yang berjumlah intervalnya 100 jam. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu memakai software Minitab, yaitu kita ngerandom data yaitu 7FA-AL102A-B1 dengan uptime atau TTF sebagai berikut yang ada di tabel. Lalu kita mendapatkan distribution identification for uptime. Lalu dari data kegagalan atau TTF yang diperoleh, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan software Minitab untuk menentukan distribusi parameter dan melakukan estimasi parameter. Sehingga didapatkan untuk nilai lambda yaitu 1/715,99997 sehingga didapatkan hasil 0,0014 untuk nilai lambdanya. Lalu didapatkan untuk nilai reliability komponen selama 16.000 jam yaitu 0,9999 dari rumus 1 dikurangi E pangkat 1 minus lambda kalikan X. Jadi, untuk reliability selama 16.000 jam yaitu 1 dikurangi oleh hasilnya Px kurang dari sama dengan 16.000 yaitu 0,0001. Untuk yang kedua yaitu peluang kegagalan lebih dari 5.600 jam. Untuk nilai Px lebih dari 5.600 yaitu 0,000394. Untuk reliability antara 26.000 jam sampai dengan 36.000 jam yaitu 1 karena didapatkan dari P 26.000 atau X kurang dari sama dengan 26.000 dan kurang dari 36.000. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk 7FA bin 111 untuk TTF. Sehingga didapatkan hasil 8,00653 dan 0,40991. Untuk soal didapatkan jawabannya untuk reliability komponen selama 16.000 jam yaitu 1 untuk Px kurang dari sama dengan 16.000. Jadi nilai reliability selama 16.000 jam yaitu 0 karena 1 dikurangi 1. Untuk peluang kegagalan lebih dari 5.600 jam yaitu Px lebih dari 5.600 yaitu 1 dikurangi Px kurang dari sama dengan 5.600 sehingga didapatkan hasil 0,0643. Lalu ini dicari menggunakan tabel Z di mana hasil dari len 5.600 dikurangi 8,00653 per 0,40991 yaitu hasilnya 1,52. Lalu hasil 1,52 ini kita cari di tabel Z di mana untuk Z yang bagian sisi kiri 1,5 dan yang atas yaitu 0,02 sehingga untuk 1,52 itu bernilai 0,9357. Jadi 1 dikurangi nilai dari tabel Z tersebut sehingga hasilnya yaitu 0,0643. Lalu untuk reliability antara 26.000 jam sampai dengan 36.000 jam yaitu 0. Ini nilai 0 ini untuk Px lebih dari sama dengan 26.000 dan kurang dari 36.000. Jadi untuk reliability antara 26.000 jam sampai dengan 36.000 jam yaitu 1 dikurangi hasilnya ini 0 sama dengan 1. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk tugas di mana X adalah pengurangan digit NRP yaitu 9 kurangi 3 karena NRP saya 39
sehingga 6 untuk nilai A yaitu 0,96, untuk C 0,86. Lalu dimasukkan ke tabel uptime atau TTF, didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk reliability komponen 7FA, AL 102A, B1 selama 1000 jam dengan kombinasi NRP, yaitu 0,725 untuk P, X kurang dari sama dengan 1000. Jadi untuk nilai reliability komponennya selama 1000 jam yaitu 1 dikurangi dengan angka berikut, yaitu 0,25. Lalu untuk yang komponen D atau 7FA bin 111 yaitu ini sama seperti tadi, yaitu hasilnya 1,52. Lalu kita cari dulu di tabel Z, lalu kita kurangi dengan 1, maka hasilnya yaitu 0,0643. Untuk blok diagramnya seperti berikut. Untuk nilai RA 0,96, RB 0,25, RC 0,86, dan RD 0,0643. Untuk QA yaitu 1 dikurangi RA yang hasilnya 0,04, untuk QB 1 dikurangi RB hasilnya 0,75, QJ 1 dikurangi RC yaitu hasilnya 0,14, dan QD 1 dikurangi RD hasilnya 0,9357. Untuk 9AB yaitu rumusnya 9A dikalikan RA dikalikan RB yang hasilnya 0,24. Untuk QB dengan rumus 1 dikurangi RAB untuk hasilnya 0,76, dan RCD AB sama dengan rumusnya RC dikalikan RD dan hasilnya 0,055298. Lalu kita masukkan di sini dan hasilnya 0,944702. Untuk QS 0,1, PS 1 dikurangi dengan QS, di mana QS 0,1 yaitu hasilnya 0,9 untuk PS. Lalu untuk Q sistemnya yaitu QAB dikalikan QCD dikalikan PS ditambah QAB dikalikan QS, sehingga hasilnya 0,72217. Untuk kehandalan di sistem terjadi kegagalan switch sebesar 0,1, di mana R sistemnya yaitu 1 dikurangi Q sistem, dan hasilnya 0,27783. Untuk jenis kasus perfect switch, di mana kita mencari key sistemnya yaitu QAB dikalikan QCD AB dan hasilnya 0,71797. Untuk R sistemnya yaitu 1 dikurangi hasil dari key sistem dan hasilnya 0,28203. Untuk blok diagram 2 sama seperti yang atas, akan tetapi perbedaan di blok diagramnya. Lalu yang QA ini QA sama dengan RA sama dengan RE yaitu 0,96, QA sama dengan QE, RB, QB, RC sama dengan RF, QC sama dengan QF, dan RD 0,0643, QD 1 dikurangi hasil dari RD. Lalu untuk kasus combine system yaitu QC itu QA kalikan QC dan QBD, QB dikalikan QD. Untuk RAC yaitu 1 dikurangi QAC dan RABD, dan RBD yaitu 1 dikurangi QBD, sehingga didapatkan hasil R system yaitu RAC kalikan RBD dikalikan RE dikalikan RF, dan hasilnya 0,24483. Lalu untuk partially redundant system yaitu RAC, RA dikalikan QC ditambah QA dikalikan RC dan ditambah RA dikalikan RC yaitu 0,9944. Untuk RBD yaitu RB dikalikan RD ditambah RB dikalikan QD ditambah QB dikalikan RD dan hasilnya 0,298225. Untuk nilai kehandalan sistem jika tersusun secara paralel, minimal ada satu komponen yang sukses, yaitu RAC dikalikan RBD dikalikan RA dikalikan RC, yaitu hasilnya 0,2448.
Untuk yang selanjutnya yaitu analisa keandalan prediksi peluang terjadinya korosi dan manajemen korosi berbasis resiko pada pipa penyalur gas. Untuk yang progres pertama yaitu untuk tugas topik 1 yaitu menentukan objek kerja, di mana di dalamnya yaitu terdapat objek penelitian, di mana objek penelitian ini yaitu failure mechanism structure mengenai taksiran prioritas resiko yang terjadi pada pipa gas dan manajemen korosi pada pipa penyalur gas. Untuk objek kegagalan yaitu pipa gas PGN yang disebabkan oleh beberapa failure mode, antara lain failure of coating, soil corrosivity, dan failure of cathodic protection. Untuk yang selanjutnya, deskripsi dan proses kerja objek, di mana korosi yaitu masalah yang serius dalam dunia material dan sangat merugikan karena dapat mengurangi kemampuan suatu konstruksi dalam memikul beban, sehingga menyebabkan kerugian yang besar, baik berupa kerugian biaya perawatan maupun kerugian keselamatan manusia. Selain itu, kerugian korosi dapat mengakibatkan biaya pemeliharaan membengkak, yaitu kapasitas produksi menurun, produksi berhenti atau total shutdown, sehingga menimbulkan kontaminasi pada produk, mengakibatkan klaim akibat delivery yang tidak tepat jadwal, yaitu pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kerugian-kerugian non-wujud yang lainnya. Lalu, agar resiko tidak berkembang, maka dapat diatur supaya dalam tingkatan yang terkendali, perangkat penanganan permasalahan yaitu dengan menerapkan manajemen korosi. Manajemen korosi terkadang dipandang sebagai organisasi yang hanya mengelola berbagai aktivitas rutin terkait desain inspeksi pemeliharaan aktivitas yang hanya dapat mengelola beberapa aktivitas rutin terkait desain inspeksi pemeliharaan peralatan industri. Lalu yang selanjutnya yaitu identifikasi equipment. Yang pertama yaitu pipa penyalur gas PGN, di mana pipa gas ini memiliki specification sebagai berikut, yaitu grade dari API 5L grade B, untuk jenisnya yaitu ERW, diameternya 12 inch atau 323,9 mm. Untuk panjang pipanya yaitu 12.000 meter, untuk tahanan tanah atau average yaitu 2348 ohm cm. Untuk jumlah anoda 40 dan segmen pipa yaitu dari Margomulyo ke Cermin. Lalu yang kedua, equipmentnya yang dipakai yaitu wire connection, yaitu sebagai tempat penyambungan kabel pada sistem kelistrikan dan melindungi sambungan-sambungan kabel dari karat dan kotoran, serta memungkinkan agar sambungan kabel dapat dipisah dan dipasang lagi dengan mudah. Lalu anoda, yaitu tempat berlangsungnya reaksi oksidasi dan sebagai kutub positif. Lalu text box adalah tempat untuk menyimpan peralatan elektro seperti kabel dan lain-lain. Untuk yang kedua, progres kedua untuk tugas topik 9 yaitu mengidentifikasi kegagalan. Identifikasi kegagalan ini kita mengidentifikasi seluruh penyebab kegagalan. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dari case yang ada, terus kita membuat fault tree analysis atau FTA. Dalam pembuatan FTA, menjadi pilihan menentukan suatu kejadian, sebab hingga akibatnya. Lalu, dalam FTA sendiri, dengan pertama, menentukan top event dan basic event. Lalu, tujuan dari mencari top event yaitu definisi kegagalan suatu sistem. Top event ditentukan terlebih dahulu dalam menentukan sebuah model grafis FTA. Top event adalah kejadian yang dikendaki pada puncak yang akan diteliti lebih lanjut ke arah kejadian dasar lainnya dengan menggunakan gerbang logika atau menentukan penyebab kegagalan. Sedangkan intermediate event di sini bertujuan di mana suatu peristiwa terjadi di suatu tempat antara awal dan akhir suatu proses. Dan basic event adalah kejadian yang tidak diharapkan, yang dianggap sebagai penyebab dasar sehingga tidak perlu dilakukan analisa lebih lanjut. Berikut merupakan identifikasi seluruh penyebab kegagalan. Untuk yang pertama yaitu jenis kegagalan arus proteksi terhenti. Penyebab kegagalan yaitu failure of cathodic protection. Untuk triggering event atau unit sebabnya yaitu kerusakan kabel anoda. Lalu anoda tidak bekerja memproteksi pipa, yaitu triggering eventnya yaitu kesalahan pemasangan sistem proteksi. Yang kedua yaitu jenis kegagalan atau yang disebabkan dari potensial anoda tidak memadai.
Untuk yang pertama, jenis kegagalannya yaitu anoda cepat habis, sehingga didapatkan triggering event atau unit sebab yaitu poor wire connection atau sambungan yang lemah. Lalu jenis kegagalan jangkauan proteksi yang pendek disebabkan insulating joint-nya bocor. Lalu jenis kegagalan perubahan resistivitas tanah karena kondisi lingkungan. Lalu penyebab kegagalan selanjutnya yaitu failure of coating, di mana ketebalan coating berkurang yang disebabkan oleh dimakan bakteri. Lalu untuk yang terakhir yaitu penyebab kegagalan yaitu bad coating atau coating yang buruk. Jenis kegagalannya yaitu lapisan coatingnya tipis dikarenakan poor coating application atau aplikasi coating yang lemah. Lalu cap terkelupas karena human activity. Untuk yang selanjutnya yaitu diagram fault tree analysis atau FTA pada objek kegagalan pada topik ini, di mana didasari top event untuk jenis kegagalannya. Untuk top event sendiri yaitu pipeline leak, lalu terbagi lagi menjadi dua yaitu external corrosion dan internal corrosion. Di sini saya tidak membahas internal corrosion, tetapi membahas tentang external corrosion. Lalu external corrosion sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu faktor mechanical, faktor elektrokimia, dan faktor tanah. Lalu faktor tanah ini disebabkan karena failure of coating atau kegagalan coating. Failure of coating dibagi lagi menjadi dua, yaitu dimakan bakteri dan bad coating atau coating yang buruk. Di sini saya tidak menjelaskan lebih lanjut untuk dimakan bakteri karena nanti akan ranahnya lebih ke biologi. Jadi ini untuk bad coating sendiri dibagi menjadi dua, yaitu poor coating application yaitu atau aplikasi pelapisan yang buruk, dan human activity atau aktivitas manusia. Lalu yang di sini, yang di sebelah kanan ini yaitu faktor elektrokimia, itu karena failure of cathodic atau failure of cathodic protection, yaitu kegagalan perlindungan katodik, di mana terbagi lagi menjadi dua, yaitu tidak ada potensial pada anoda dan potensial anoda tidak memadai. Untuk tidak ada potensial pada anoda, ini disebabkan karena kerusakan textbox kabel anoda dan kesalahan pada pemasangan. Untuk yang potensial anoda tidak memadai, ini karena poor wire connection atau koneksi kabel yang buruk, lalu insulating joint bocor, dan soil corrosivity. Untuk faktor tanah, ini disebabkan karena soil corrosivity. Untuk gambar lebih jelasnya dijelaskan pada lampiran. Untuk yang selanjutnya yaitu uraian dan identifikasi FTA. Top event pada FTA, objek kegagalan korosi yang terjadi pada pipa penyalur gas yaitu pipeline leak, dan terdapat berbagai penyebab yang terbagi dalam intermediate event dan basic event. Intermediate event berikut penyebab korosi yang disebabkan oleh intermediate event. Untuk yang pertama yaitu external corrosion, yang kedua faktor mechanical, 3 faktor elektrokimia, 4 faktor tanah, 5 failure of coating, 6 failure of cathodic protection, 7 bad coating, 8 tidak ada potensial pada anoda, dan 9 potensial anoda tidak memadai. Untuk basic event di sini yaitu internal corrosion, soil corrosivity, dimakan bakteri, poor coating application, human activity, kerusakan textbox kabel anoda, kesalahan pemasangan, poor wire connection, insulating joint bocor, dan soil corrosivity. Di mana basic event sendiri ini lebih tepatnya itu yang ini yang bulat ini, jadi tidak jelaskan lebih lanjut. Lalu di sini yaitu minimal cut set. Pada diagram FTA, objek kegagalan terdapat minimal cut set, yaitu untuk yang gate 10 itu poor coating application dan human activity. Untuk C2 yaitu gate 14 yaitu sama dengan kerusakan textbox kabel anoda, kesalahan pemasangan. C3
Gate 15 for wire connection, insulating joint bocor, dan soil corrosivity. Untuk C4 yaitu gate 9 yaitu dimakan bakteri. Di sini dicoret karena ini gate 9. Nah, ini dimakan bakteri karena di sampingnya ini masih ada lanjutannya. Jadi masih ada penjelasan yang lebih lanjut. Jadi yang dimakan bakteri ini dicoret. Lalu untuk gate 7 yaitu soil corrosivity, gate 1 internal corrosion dan external corrosion. Lalu untuk yang progress 3 yaitu tugas Monte Carlo. Untuk tugas Monte Carlo sendiri di sini kita memakai random CR, di mana random CR ini didapatkan di Microsoft Excel yang sudah VB program, di mana rumusnya yaitu kita mencari GX ini alpha dikurangi CR atau corrosion rate dikalikan oleh tape time. Lalu dikatakan sukses yaitu GX lebih dari 0 dan failure dikatakan failure yaitu GX kurang dari 0. Sehingga segmen 1 sampai 11 random CR-nya sudah tertera. Lalu kita hitung GX-nya yaitu dengan rumus alpha dikurangi CR dikalikan T atau time, di mana alpha ini didapatkan dari MAWT, yaitu MAWT itu dari ketebalan pipa sendiri, yaitu didapatkan untuk GX pada segmen 1 yaitu negatif 2,4 sekian, sehingga GX kurang dari 0 sehingga dia failure. Untuk segmen 2 sama minus yaitu failure, ketiga failure juga, dan segmen 4 failure, segmen 5 failure, yang segmen 6 1,07. Nah, ini kan hasilnya itu lebih dari 0 sehingga dikatakan sukses. Lalu yang selanjutnya yaitu 0,6 sama ini GX-nya yaitu lebih dari 0 sehingga sukses. Untuk yang segmen 8 minus 1, jadi kurang dari 0 sehingga dikatakan failure. Lalu untuk yang segmen 9 0,45 yaitu GX lebih dari 0 yaitu sukses. Lalu segmen 10 yaitu negatif 1,19 sekian, di mana ini kurang dari 0 GX-nya sehingga dikatakan failure. Lalu untuk yang segmen 11 yaitu hasil GX-nya negatif 0,006, di mana kurang dari 0 sehingga dikatakan failure. Lalu kita mencari kumulatif sukses dan kumulatif failure. Lalu kita total iterasinya. Di sini saya mencoba atau saya memasukkan iterasi sejumlah 1002, lalu didapatkan simulated reliability dan simulated unreliability. Untuk gambar, jika lebih jelasnya ada pada lampiran. Lalu yang selanjutnya yaitu progress 4 untuk tugas topik 16 yaitu identifikasi failure mechanism dan analisis objek dengan angka POF dan COF. Untuk yang pertama metode failure mode evac dan critically analyze atau FMECA, yaitu manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan failure mode evac on critically analyze atau FMECA dan tertera pada lampiran untuk tabel dari FMECA sendiri. Yang selanjutnya yaitu perhitungan peluang kegagalan dan analisis objek dengan angka POF dan COF. Dengan mengacu pada model FTA, maka dapat dilakukan perhitungan frekuensi atau peluang terhadap rentetan kejadian, yaitu yang pertama yaitu kerusakan kabel anoda, untuk failure-nya berjumlah 17, utility-nya 40, untuk exposure time 1 tahun, untuk laju kegagalan yaitu 0,42500. Untuk nilai POF atau POF ini memiliki rumus 1 kurangi E pangkat min mu dikalikan T, dan didapatkan hasil 0,34623. Untuk yang kedua yaitu kesalahan pemasangan, failure-nya 2, untuk utility-nya 40, untuk exposure time-nya 1 tahun,
Di sini memakai exposure time-nya 1 tahun semuanya. Untuk kesalahan pemasangan laju kegagalannya yaitu 0,05000 dan nilai PUF-nya yaitu 0,04877. Untuk yang ketiga yaitu poor wire connection, untuk failure-nya 1, utility-nya 40, laju kegagalannya 0,02500 dan POF-nya 0,02469. Untuk insulating joint bocor, yaitu failure-nya 1, utility-nya 12, laju kegagalannya 0,04167. Untuk nilai PUF-nya 0,4081. Untuk soil corrosivity, failure-nya 1, utility-nya 40, laju kegagalannya 0,02500, dan nilai PUF yaitu 0,02469. Untuk poor coating application dan human activity, ini failure-nya sama seperti soil corrosivity yaitu 1 dan utility-nya juga sama, nilainya 40. Untuk laju kegagalannya juga sama yaitu 0,02500 dan nilai POF-nya juga sama 0,0469. Lalu peluang kejadian seperti adanya bakteri yang mempengaruhi coating sangat sulit untuk dicari mengingat pipa terkubur dalam tanah. Sehingga diambil asumsi berdasarkan pihak engineering yang berpengalaman dalam range antara 1 kali 10 pangkat min 4 sampai 1 kali 10 pangkat min 6. Lalu untuk perhitungan tingkat bawah yaitu untuk kejadian potensial anoda tidak memadai, yaitu komponennya poor wire connection, insulating joint bocor, dan soil corrosivity. Untuk nilai POF-nya poor wire connection 0,02469, untuk insulating joint bocor 0,04081, untuk soil corrosivity yaitu 0,0469. Untuk hubungannya yaitu OR dengan formula PA OR B OR sama dengan PA ditambah PB ditambah PC dikurangi PA kalikan B dikurangi PA dikalikan C dikurangi PB dikalikan C ditambah PA dikalikan B dikalikan C, sehingga didapatkan hasil 0,06449. Untuk yang kedua yaitu bad coating, komponennya yaitu poor coating application dan human activity. Untuk nilai POF poor coating application yaitu 0,0469, untuk human activity 0,0469. Untuk hubungannya yaitu OR, untuk formula yaitu PA OR B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA B, dan didapatkan hasil 0,04877. Untuk perhitungan tingkat lanjut, untuk kejadian failure of cathodic protection, untuk komponennya yaitu kerusakan kabel anoda dengan nilai POF 0,40844, kesalahan pemasangan dengan nilai POF 0,04877, untuk potensial anoda tidak memadai 0,06449. Hubungannya yaitu OR, untuk formulanya yaitu untuk P A or B or C sama dengan PA ditambah PB ditambah PC dikurangi PA kalikan B dikurangi PA kalikan C dikurangi PB kalikan C ditambah PA kalikan B kalikan C, dan hasilnya yaitu 0,41822. Untuk kejadian failure of coating, komponennya yaitu dimakan bakteri. Untuk nilai POF-nya tadi kesepakatan yaitu 1 dikalikan 10 pangkat min 5, dan bad coating untuk nilai POF-nya yaitu 0,04877, hubungannya yaitu OR, untuk formulanya yaitu PA OR B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PAB, dengan hasil 0,04877. Lalu untuk perhitungan top event sendiri, yaitu kejadiannya external corrosion of pipeline. Di sini komponennya yaitu failure of cathodic protection, untuk nilai POF-nya yaitu 0,41822. Untuk failure of coating, nilai POF-nya yaitu 0,04878. Untuk komponen soil corrosivity, nilai POF-nya 0,02469, di mana hubungannya yaitu N. Untuk formula yaitu PA or B or C itu sama dengan PA ditambah PB ditambah PC dikurangi PAB dikurangi PAC dikurangi PBC ditambah PA kalikan B dikalikan C, sehingga didapatkan hasil 5,037 dikalikan 10 pangkat min 4.
Dari hasil perhitungan resiko menggunakan metode Fault Tree Analysis atau FTA dapat diketahui bahwa 1 tahun peluang terjadinya korosi pada pipa akibat kerusakan perlindungan korosi sebesar 5,037 kalikan 10 pangkat min 4 atau 0,0005037. Untuk risk matrix sendiri yaitu untuk konsekuensi yaitu ukuran keretakan pipa, di mana jika diasumsikan ukuran keretakan pipa merupakan hasil penjumlahan perkalian antara random CR atau random corrosion rate dan waktu, yaitu waktunya kita memakai 1 tahun, lalu random CR yang dipilih hanya merupakan penyebab kegagalan atau GX, di mana waktu yang dipakai yaitu sama tadi 1 tahun. Jadi ukuran keretakan pipa ini kita pilih yang gagal aja GX-nya. Jadi dapatkan hasil 1,37 sekian ditambah 1,62 sekian dan seterusnya hasilnya yaitu 11,089 sekian milimeter. Dimana berikut ini kategori POF dan kategori konsekuensi lingkungan yang didapatkan dari APA 581 dan ini juga matriks resiko yang ada di APA 581 tersebut. Untuk kategori yang pertama yaitu peluang kegagalan, di mana nilai POF itu kurang dari 0,07. Untuk kategori yang kedua nilai POF-nya kurang dari 0,14. Untuk kategori ketiga nilai POF-nya kurang dari 0,21. Untuk kategori 4, nilai POF-nya kurang dari 0,28. Untuk kategori 5, nilai POF-nya itu kurang dari 0,35. Untuk kategori konsekuensi lingkungan, yaitu terbagi menjadi 5 juga. Untuk kategori A, ukuran keretakan, yaitu kurang dari 0,25 mm dengan luas daerah kurang dari 10 feet kuadrat. Untuk kategori B, ukuran keretakan kurang dari 1 mm dan luas daerah 10-100 feet kuadrat. Untuk kategori C, ukuran keretakan kurang dari 3 mm dan luas daerah 100-1000 feet kuadrat. Untuk kategori D, yaitu ukuran keretakan kurang dari 5 mm dan luas daerahnya yaitu 1000-10.000 feet kuadrat. Untuk kategori E, ukuran keretakan yaitu kurang dari 7 mm dengan luas daerah lebih dari 10.000 feet kuadrat. Di mana ini merupakan gambar matriks resiko. Untuk yang berwarna hijau ini low risk atau resiko yang rendah, lalu untuk yang warna kuning ini medium risk atau resiko yang medium. Untuk yang gambar oranye, yang warnanya oranye ini untuk medium high risk atau resiko tinggi sedang. Lalu untuk yang high risk, yang ini berwarna merah, ini resikonya sangat tinggi. Dan karena berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan dan mengacu pada tabel nilai POF untuk peluang terjadinya korosi pada pipa akibat kerusakan perlindungan korosi yaitu sebesar 0,005037 sehingga termasuk dalam kategori 1 untuk kategori POF karena POF kurang dari 0,07. Lalu untuk yang pada konsekuensi itu bernilai 11,08 sekian milimeter sehingga termasuk ke dalam kategori E, yaitu untuk kategori konsekuensi lingkungan. Setelah didapatkan hasil analisa resiko pada kategori POF dan kategori konsekuensi lingkungan, yaitu kategori 1E untuk kasus yang saya pakai ini, yaitu 1E terletak pada ini untuk probability-nya 1 dan konsekuensinya yaitu E. Di mana di sini berwarna orange, yaitu orange ini medium high risk. Jadi resikonya dibilang medium tapi agak tinggi. Lalu dapat disimpulkan bahwa peluang terjadinya korosi pada pipa gas sebesar 5,037 dikalikan 10 pangkat min 4 ini dengan resiko korosi dengan kategori medium high. Untuk
Risk priority number tertinggi pada kerusakan textbox dan kabel anoda sebesar 432. Ini didapatkan dari tabel FMEJA. Nah, ini. Untuk item yaitu textbox dan kabel anoda, untuk potential failure mode yaitu kerusakan textbox dan kabel anoda, untuk potential effect yaitu anoda tidak bekerja memproteksi pipa di mana memiliki nilai severity-nya 9. Untuk potential cause atau mechanism of failure, ini kerusakan kabel anoda yaitu kabel anoda putus dan di beberapa bagian kabel anoda hilang serta tidak layak pakai. Lalu untuk kesalahan pemasangan sistem produksi dan nilai occurrence-nya yaitu 8. Untuk current control sendiri yaitu pengecekan kabel menggunakan test pen, untuk nilai detection-nya yaitu 6 sehingga didapatkan nilai RPN-nya yaitu 432 dan ini nilai yang tinggi sendiri. Lalu untuk recommended action-nya yaitu melakukan pengecekan rutin untuk meminimalisir komponen hilang, pengetesan kabel sebelum pemasangan, dan mengganti jenis textbox dari pipa baja dengan menggunakan textbox jenis beton bertulang. Sehingga dapat disimpulkan yang menjadi prioritas dalam perbaikan adalah kerusakan yang disebabkan hilangnya textbox. Jika tidak segera diperbaiki, maka dapat menimbulkan kenaikan resiko yang membahayakan. Karena di sini sudah termasuk ke dalam medium high risk. Lalu ini merupakan lampiran dari fault tree analyze diagram FTA yang ada di atas tadi. Untuk lebih jelasnya, lalu ini tabel Monte Carlo yang sama seperti yang ada di atas. Lalu ini tadi failure mode and effect analyze untuk desain FMEA. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.